Kepada Pak Surahman mungkin silakan, Yang Mulia Pak Surahman Hidayat, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, yang terhormat Pak Luhut sebagai saksi, Yang Mulia Majelis MKD. Biasanya saya terakhir, tapi hari ini baik sekali Pak Junimat, sahabat saya ini. Silahkan, katanya Pak Ustadz duluan. Sebelum lupa, selain saya sebagai anggota MKD, juga ketua MKD. Jadi yang tertua memang Yang Mulia Pak Kahar, yang ditunjuk ketuanya saya. Hanya ada kesepakatan di pimpinan, mimpin sidang giliran. Hari ini giliran Yang Mulia Pak Dasko, alhamdulillah. Ya. Beliau sehat. Dan beliau sehat, sangat sehat. Ya. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan tentu apresiasi selain atas kehadiran yang terhormat Pak Luhut, juga tadi ada beberapa pesan yang positif untuk kami di MKD. Pesan-pesan yang positif ya, termasuk bangsa kita ini bangsa besar tidak boleh terjebak dalam satu titik framing. Itu saya tulis Pak nih ya. Terima kasih. Ya. Kemudian saya juga appreciate bagaimana Pak Luhut ya cara menjawab itu juga menjadi satu poin ya Pak. Jadi, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan saya berangkat dari keterangan Pak Luhut sendiri bahwa yang terhormat Presiden Jokowi memberikan 5 prinsip ya dalam konteks perpanjangan kontrak karya ya privat itu. Sesuai undang-undang, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa, memberikan kontribusi secara khusus bagi pendidikan, khususnya anak-anak Papua, memberikan nilai tambah dalam negeri, dan juga satu poin, ya sikap Indonesia harus tegas, ya tidak terkesan tunduk terhadap syarat-syarat dari mitra luar negeri ya, mitra ya. Tentu dalam konteks negosiasi. Nah, poin ini ingin saya mendapatkan konfirmasi, Pak. Tentu di dalam negosiasi itu ada poinnya. Nah, yang harus tegas dan tegak ya kepala kita itu ketika bernegosiasi dan cukup krusial itu di poin apa, Pak? Negosiasi itu sebenarnya dalam framing aturan itu Ya. sebenarnya. Jadi tentu mengenai angka-angka bisa saja itu dibicarakan. Itu masalah teknis sekali Yang Mulia. Intinya kita harus dengan kepala tegak gitu dan Ya. sesuai dengan aturan ya, Pak. Ya. Itu yang kita inginkan sekarang ini, supaya kita belajar bangsa ini untuk menghormati aturan yang kita buat sendiri. Ya. Terima kasih. Kemudian tadi yang terhormat sudah saksi juga ketika ditanya tentang rekaman, ya saya dengar sepotong-sepotong gitu kan. Mungkin juga tentang transkrip, saya juga dengar atau baca sepotong-sepotong. Tapi yang sepotong-sepotong itu telah membuat saksi marah, iya kan? Apalagi kalau seutuhnya. Nah, kan itu. Apa itu kan? Kenapa saudara saksi itu marah seperti itu? Ya, kalau itu mungkin kemarin marah sih enggak, itu gaya orang Batak lah. Oh iya. Tapi sedikit agak naik itu ada gitu. Jadi saya pikir karena saya sudah jelaskan kemarin kenapa, yaitu menyangkut masalah mungkin masalah internal lah itu sebenarnya. Oh iya iya. Ya terkait tentu berita tidak bisa Ya, dipisahkan. karena saya kira kalau Yang Mulia Ya. juga pada posisi seperti saya, Ya. ada tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Lama-lama kan juga Betul. buat Ya, mafhum itu. Ya. Ya. Tapi tentu dari ya kalau ada 12 atau berapa halaman transkrip atau sekian lama rekaman kan ada poin yang menggelitik atau yang mengusik kan begitu ya. Triggernya lah begitu. Itu poin apa? Ya sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya lama-lama kan kalau itu diputar-putar atau didengar-dengar, dibaca-baca, terus orang bicara-bicara, kan menimbulkan jadi gosip yang tidak enak. Itu membuat kejengkelan tersendiri juga. Iya. Ya itu kan tadi sudah disinggung juga, hal yang menggemparkan ini kan gara-gara ya
rekaman ya plus transkrip, dan itu ya munculnya dari peristiwa pertemuan segitiga tanggal 8 Juni 2015, tempatnya di Hotel Ritz-Carlton ya, lantai 21 ya. Ya, tentu kegaduhan ini kan bukan perkara sepele ya. Ya, seberapa seriuskah substansi pertemuan segitiga itu menurut saudara saksi dan implikasinya? Ya, saya tidak tahu sebenarnya apa namanya awalnya itu kalau ini sampai begini besar, tapi saya lihat kita sendiri membuat ini jadi besar, jadi menjadi masalah serius karena kita akhirnya terblok, terpecah-pecah karena ini. Jadi sebenarnya kita sendiri harus menyelesaikan juga masalah ini. Jangan kita, seperti saya sudah singgung berkali-kali tadi, jangan negara ini atau kita ini semua jadi menebar rasa tidak percaya dan ujung-ujungnya pada rasa kebencian. Itu saja. Saya pikir bapak-bapak yang mulia di sini paling tahu karena punya data yang lebih lengkap untuk membuat keputusan atau membuat judgement yang pas mengenai hal ini. Saya tidak dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap itu. Baik, untuk konfirmasi juga tadi disebutkan bahwa yang domain siapa untuk membahas masalah perpanjangan kontrak karya itu masalah saham ya. Termasuk juga ada yang disinggung itu adalah pembangunan industri pengolahan atau smelter di beberapa tempat. Apakah benar itu juga merupakan domainnya pemerintah? Ya, betul. Ya. Jadi kalau ada pihak lain cawe-cawe itu bukan bagiannya. Demikian. Pemerintah. Ya. Baik, sekali lagi saya berterima kasih kepada saudara saksi dan saya cukup demikian. Assalamualaikum.